teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pokoknya belum atau sudah jawab? Sudah. Oke, teman-teman semua, ada siang ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teori belajar dalam Islam. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang psikologi, ada psikologi pendidikan, ada psikologi umum, dan kali ini kita belajar tentang psikologi pembelajaran atau psikologi belajar. Dalam psikologi pendidikan banyak hal yang sudah kita pelajari dan teori-teori psikologi secara umumnya ada dari psikoanalisis, kemudian ada behavioristik, kemudian ada humanistik dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang psikologi belajar dalam Islam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang psikologi belajar dalam perspektif Barat. Ya. Dalam teori psikologi Barat banyak hal yang sudah kita pelajari. Ya, ada teori apa tadi? Dari psikoanalisis punyanya Freud. Kemudian ada behavioristik, ya. Kemudian ada psikologi kognitif. Nah, sekarang kita belajar tentang psikologi Islam. Nah, sebelumnya teman-teman semua, dari tema kita ini, apa yang terbayang oleh kalian dari kata-kata teori belajar dalam Islam ini? Apa yang kalian bayangkan dalam materi ini nanti? Ada yang bisa memberikan isi pikirannya? Pandangan kita begitu, Pak. Mana? Istilah pertanyaan Bapak itu pandangan kita begitu. Iya, kira-kira dalam materi ini itu apa yang kita pelajari? Yang lain? Yang itu pelajari di dalam teori belajar itu kemungkinan sebenarnya bagaimana kita belajar untuk memperdalam ilmu Islam. Ya. Belajar dengan memperdalam Bagaimana? dalam konteks apa? Dalam konteks belajar. Jadi kita nanti belajar tentang teori-teori atau konsep-konsep Islam tentang belajar. Barat kan sudah mengemukakan banyak hal tentang belajar. Contoh, ada namanya reward dan punishment. Reward itu hadiah, punishment itu hukuman. Jadi kalau orang Barat kalau belajar itu menurut mereka perlu ada reward dan punishment. Jadi kalau belajar perlu dikasih hadiah dan perlu juga diberi hukuman. Itu menurut teori belajar Barat. Kalau Islam bagaimana? Nah, tentu ini menarik untuk kita kaji dan diskusikan bersama. Oke, baik. Lagi apa yang dipikirkan dari perempuan? Apa yang kalian pikirkan tentang teori belajar dalam Islam? Atau ada nggak satu ayat Al-Quran yang pernah kalian baca yang berkaitan dengan belajar atau dari hadis tadi? Ada? Surah pertama kali turun surah apa? Soal Al-Alaq. Al-Alaq itu tentang apa? Bacalah. Baca itu belajar nggak? Belajar. Nah, ya. Jadi ternyata di dalam Islam pertama kali kita diperintahkan untuk apa? Membaca. Belajar. Atau Baca. membaca itu termasuk bagian belajar? Iya. Ya. Bahkan gerakan literasi di sekolah salah satunya dengan Baca. begitu penting perhatian Islam terhadap belajar. Makanya ini perlu kita gali supaya kita tidak bodoh dengan konsep-konsep yang ada dalam agama. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang kita pelajari dalam bahasa ini? Karena bahasanya sangat luas, kita fokuskan ke 3 sub bahasa. 1, potensi manusia dalam Islam. Apa saja potensi kita menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar dalam Islam. Jadi kalau belajar itu bagaimana prinsip yang benar? Apakah boleh belajar dengan sembarangan, atau boleh belajar ya
Tidak pakai aturan bisa. Ada enggak? Nah, ini kita lihat dan kita bahas untuk diskusi bersama. Yang ketiga metode belajar dalam Islam. Ya, ternyata tidak hanya Barat punya metode, dalam Islam juga ada metode. Nanti kita lihat apa saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini potensi manusia menurut Islam. Ya, ada dalam surah An-Nahl ayat 70. 8. Oke, yang punya HP coba lihat HP-nya, buka Qurannya. Surah An-Nahl ayat 8. Ini ada kode di sini ya. Ada yang kode di sini. Yang juara satu lomba tingkat TT. Kan kalau menang tingkat TT naik tingkat RW. RW ya, menang RW nanti Desa. desa atau kelurahan baru kecamatan kan. Kan nggak langsung nasional ya. Oke. Ada kode di sini. Ada yang bisa baca? Ya, atau ada yang hafal? Siapa? Siapa namanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Gitu. Allah katakan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sesuatu. Jadi kita bodoh, nggak tahu sesuatu. Bahkan kita lemah dan bodoh kalau dibandingkan dengan makhluk lain. Sapi kalau baru lahir langsung kuat kan? Nah, langsung bisa berdiri. Yang lain juga bisa, kalau enggak bisa enggak? Tidak bisa. Ada yang pas lain langsung lari. Ada kan? Kalau ada yang takut takut. Jadi kita lemah dan tidak tahu sesuatu apa. Kemudian apa kata Allah? Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata. Allah jadikan untuk kalian apa? Pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kenapa Allah sebut pertama kali pendengaran? Karena yang pertama kali berfungsi itu pendengaran kita bahkan mulai pendengaran kita sudah berfungsi. Lalu penglihatan 7 hari berfungsi. Kemudian baru hati. Ada pepatah kita mengatakan dari mata turun ke hati. Iya enggak? Iya. Ah, oh iya. Ini mahasiswa baru. Kenal sama temannya kan, dia kan? Ini cocok jadi teman. Kan dari pandangan dulu ya. Teman ya. Teman yang harus. Jadi teman kan gitu. Kita cari teman itu yang apa? Yang menarik, yang seperti yang kira-kira seirama dengan kita. Kalau agak lain kan hati ya, no? Ya enggak? Ya. Kenapa dari dulu awal masuk sampai sekarang sejak apa dulu awal kuliah dulu sampai sekarang itu teman saya kok yang paling dekat itu yang ini? Karena dulu ketika awal bertemu dia dengan mata cocok, kemudian setelah kenalan cocok. Besar nggak pengaruh mata terhadap hati? Besar. Telinga juga begitu. Ya, dan telinga dia istimewa. Kalau mata ketika gelap pendengaran itu kenapa Allah sebut pertama kali? Karena dia punya keistimewaan. Kalau mendengar itu mau kita tidur, mau kita melek, mau gelap, itu tetap bisa kan? Tapi kalau melihat tidak, karena melihat itu modal untuk bisa melihat itu adalah cahaya. Jadi kalau kita pikir mata kita, kalau kita dalam keadaan gelap, itu maka tidak bisa melihat. Makanya Allah dengan sifat Maha mengetahui itu disebutkan pertama kali pendengaran itu sama Allah. Ternyata bukan dari mata atau dari hati, tapi dari mendengar,
kan, baru turun ke Hati. dan hati. Ini luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana apa namanya, luar biasanya hati kita mempengaruhi badan dan pikiran. Baik. Kemudian ini menurut para ahli psikologi, Usman Najati. Ya. Usman Najati mengatakan potensi manusia itu ada dua. Ada potensi lahir ya, jisim, jasad, badan, fisik. Ada potensi batinnya, atau yang bersifat psikologis. Potensi batinnya menurut kalian apa saja? Satu, potensi lahir ya. Satu, indra. Indra kita ada berapa? Indra kita ada 5. Satu, mata, lidah, hidung, dan kulit. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Beda. Kemudian ada otak. Ini juga potensi. Otak letaknya mana? Kepala. Kepala. Ya, coba cek. Saya ada. Kalau masih keras di luarnya masih aman. Tapi kalau udah lunak, itu bahaya. Ya. Otak itu gunanya apa? Otak itu perangkat keras atau alat yang digunakan untuk Pikir. Ibarat komputer, otak kita itu central processing unit atau CPU-nya. Ya, CPU-nya. Kalau nggak ada CPU bisa komputer bekerja? Tidak. Bisa. Yang kedua potensi batinnya, potensi psikologis. Satu, Nafsu. nafs. Nafs itu apa? Jiwa. Jiwa. Bukan nafsu ya, tapi nafs. Jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah seluruh atau keseluruhan dari akumulasi dari proses psikologis yang kita miliki. Nanti dia akan menghasilkan jiwa. Jadi yang sekarang kita miliki, kepribadian kita dan semua yang terkait dengan itu namanya jiwa. Maka dalam Al-Quran Allah bagi jiwa itu menjadi 3 secara umum. Satu, jiwa amarah dalam surah Yusuf, itu jiwa yang suka mengajak kepada keburukan. Itu jiwa amarah. Jadi kalau ada yang sukanya buruk-buruk, habis kuliah kita rokean yuk. Habis kuliah nongkrong sia-sia gitu ya. Atau yang lain. Nah ini jiwa amarah. Siapa yang suka begitu? Ramadan. Ya, tobat ya. Jiwa amarah suka yang buruk-buruk ya. Ada arloji tinggal di kamar mandi, orang harus duduk. Ini rezeki kita. Ya. Jiwa amarah yang selalu suka yang buruk-buruk. Yang pertama, tingkatan paling rendah. Yang kedua, jiwa lawamah. Ini jiwa kebanyakan manusia. Itu jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Atau jiwa gegana, gelisah, Kalau merana. Inilah jiwanya para jomblo. Jomblo dan jomblowati. Ya, kadang suka berbuat baik, kadang lupa dan bilang dia berbuat buruk. Ini namanya jiwa lawamah, di tengah-tengah. Ya. Kemudian ada jiwa mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan seterusnya. Dipanggil jiwa-jiwa yang benar, jiwa-jiwa yang suka berbuat baik, jiwa-jiwa yang suka dengan ketenangan, kenyamanan, kebaikan. Dipanggil oleh Allah untuk apa? Masuk ke dalam surga. Jadi kalau mau masuk surga harus punya jiwa. Nah, kan apa korelasinya dengan psikologi Pak? Dalam teori barat, Sigmund Freud itu mengatakan ada 3 tingkatan manusia dalam struktur kepribadian yang kalau dia didominasi oleh salah satu maka dia cenderung kepada apa yang dominasi. Satu, namanya it itu sama dengan dorongan-dorongan berbuat buruk tadi. Yang kedua ego itu kadang dia buruk kadang baik. Yang keempat super suka yang baik. Pertama, nafs, jiwa. Yang kedua, qalbu hati. Tapi bukan hati yang di sini. Hati yang di sini namanya liver. Kalau ini
Kalian kalau sakit hati tunjuknya di mana? Di sini apa di sini? Sini. Broken. Oh, kan di sini kan? Ini hati atau jantung? Ini jantung namanya. Jadi maksud kalbu itu bukan ini, tapi ini. Kalian kalau jatuh cinta ya? Ada yang pernah jatuh cinta? Hah? Jatuh apa ya cinta? Kalau misalnya cuma ditampil di depan belum pernah, itu yang berdegup kencang di mana? Di sini apa di sini? Sini. Tandanya ini Normal. ini jantung tuh dia. Nah, jantung itu dia berfungsi, kemudian pengaruhnya bisa ke fisik kita, bisa ke psikologis kita. Bapak contohkan, orang stroke itu yang bermasalah apa? Kebanyakan jantungnya udah nggak bisa memompa darahnya udah macet-macet, akhirnya tubuhnya juga macet, kan? Tidak bisa darah dialirkan ke otak, sehingga otaknya juga tidak berfungsi dengan. Jadi pengaruh jantung pada fisik itu sangat besar sekali. Kepada jiwa juga begitu. Tadi orang yang cemas, stres, itu yang berdegup kencang apa jantungnya. Ya, orang kalau ketahuan atau dia berbuat buruk kemudian seakan-akan dia akan diketahui orang, itu yang cemas apa? Jantung. Jadi secara fisik dan psikologis ini sangat berpengaruh. Ya, jantung. Kalau itu jantung, ada yang mengatakan otak, ya, tapi lebih dekat. Saya lebih sepakat dengan pada hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah idza soluhat jasad itu, idza fasadat jasad itu. Allah ya. Sesungguhnya dalam setiap diri, dalam setiap badan itu ada segumpal daging, bukan segumpal darah. Kalau ini darah, liver itu darah. Kalau ini daging itu kalau baik kata Nabi baik tubuhnya semuanya. Tapi kalau buruk daging itu buruk semuanya. Allah ya. Kalbu itu ada 3 pembagian untuk para ulama. Ada fungsi kognitif, ada fungsi afektif, ada fungsi psikomotorik. Fungsi kognitif itu fungsi untuk berpikir, namanya kalbu, ya, dalam kalbu. Ya. Itu fungsi kognitif, maka hati kita bolak-balik. Yang kedua fungsi afektif, namanya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dibuat was-was itu apa? Dada, jantung kita. Oleh siapa? Setan, baik dari bangsa jin maupun manusia. Yang ketiga fungsi kinestetik atau motoriknya, namanya fuad tadi yang kita sebut. Fuad itu yang memutuskan kita jadi atau tidak jadi melakukan sesuatu. Nah, dalam psikologi barat itu ada. Kemudian akal itu daya pikir, ya, kemampuan berpikir. Lalu fitrah itu potensi bertauhid, potensi kita untuk mengesahkan Allah. Maka anak lahir semua dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kemudian syahwat itu dorongan. Syahwat itu baik atau buruk? Netral. Tapi kalau dilakukan bisa baik bisa. Contoh, mau mencuri tapi nggak jadi dilakukan, kan nggak jadi buruk ya kan? Jadi selama syahwat itu belum dilakukan dia netral. Tapi ketika dilakukan bisa baik bisa buruk. Lanjut, prinsip belajar dalam Islam ini sama dengan barat yang pada hakikatnya, tapi dalam Islam ini sumber dari Quran. Membangkitkan motivasi melalui hadiah dan ujian dan hukuman, target dan target. Membangkitkan motivasi dengan cerita, memanfaatkan peristiwa penting. Jadi cerita-cerita besok kalau ngajar di sekolah itu sebelum ngajar ceritakan dulu anak-anak yang motivasi dulu dengan ceritakan cerita orang-orang yang sukses, orang-orang soleh, ngajar Quran misalnya kan, ngajar tahfiz, ceritakan dulu bagaimana Imam Syafi'i bisa hafal Quran umur 7 tahun. Musa Palembang di Lampung. Musa, tahu Musa? Hadis cilik itu yang juara 2 kalau tidak salah di Mesir. Anak-anak, yang dilihat apa? Rapor.
Musa habis cilik itu umur 5 tahun sudah hafal Quran. Tabarok di Mesir 5 tahun hafal Quran. Ceritakan ke anak-anak sehingga ketika dia mau belajar Quran itu jadi semangat. Jadi guru diceritakan dulu ya, dalam proses pembelajaran begitu ada motivasi untuk siswa, bisa dengan cerita atau dengan memanfaatkan video akustik. Contoh belajar prinsip belajar dalam Islam dengan pengulangan belajar. Dulu waktu sekolah kalau belajar sering ulang nggak? Sering. Belajar matematika itu hanya di kelas 1 saja atau sampai kelas 6? Sampai kelas 6. Nah, sampai sekarang masih belajar? Masih. Belajar mata pelajaran statistik. Itu matematika. Membangkitkan perhatian, jadi membangkitkan perhatian supaya siswa antusias itu sangat penting. Ya. Kemudian partisipasi aktif. Jadi siswa itu dibuat aktif. Ada namanya student center. Itu pembelajaran berfokus pada siswa dalam diskusi, ya, buat proyek, eksperimen dan lain-lain. Kemudian ada perubahan perilaku secara bertahap. Orang kalau belajar juga harus berubah. Ada yang pas belajar matematika langsung bisa membagi. Enggak, pasti dimulai dulu dengan Penjumlahan. menambah menjumlah. Setelah menjumlah, Pengurangan. Setelah mengurang, Perkalian. setelah mengali, Pembagian. itu namanya proses belajar secara Tahap. Oke, lanjutkan. Nah, ini metode belajar dalam Islam, subtema yang ketiga. Selama ini kalau kalian belajar, apa metode yang sering dipakai oleh guru? Apa? Apa? Metode? Inquiry. Inquiry itu apa coba? Oh, neliti dulu. Oke, berarti ada proses pencarian dulu ya. Kalau guru ngomong di depan tuh apa namanya? Cerah? Sama. Kemudian ada dengan eksperimen. Eksperimen. Tanya jawab. Banyak ya? Ya, Pak. Oke. Jadi metode belajar itu banyak. Ibarat juga sudah jelaskan banyak, masuk di pilih itu kan produk dari dalam Islam apa saja kita lihat. Satu, imitasi, meniru. Dalam Quran ternyata dalam surah Al-Maidah ayat 31 itu diceritakan ketika Qabil bingung bagaimana menguburkan Habil, kemudian dia sudah kesana kemari untuk mencari cara gimana supaya Habil ini terkubur gitu ya. Bingung ya kan? Bagaimana memperlakukan saudaranya yang sudah mati atau meninggal. Akhirnya nampak dia seekor burung gagak menggali-gali tanah, kemudian dikuburkan saudaranya atau burung gagak yang mati satu lagi itu ke dalam tanah. Itulah dibunuh oleh Qabil. Akhirnya disebutkan Qabil Habil dengan cara seperti burung gagak meninggal burung gagak yang lain. Dalam Quran imitasi meniru. Dalam belajar juga begitu. Anak-anak di rumah atau di sekolah suka meniru kan? Suka. Siapa yang dia tiru? Orang tua. Kalau lima orang tua, kalau di sekolah Guru. maka dalam konsep pembelajaran Islam ada namanya suri tauladan, uswatun hasanah. Ini juga betul memberikan contoh yang baik, hiburan yang baik pada anak. Jadi kalau mau disenangi anak-anak, kasihlah anak-anak contoh yang baik. Ya. Nak makan dengan tangan kanan, ya gurunya makan pakai tangan kiri. Lama pula mau tekok dengan kiri, ya. Sudah merokok tercela, pakai tangan kiri pula. Jadi tercelanya kuadrat, tercela Kuadrat. Ini tidak memberikan contoh yang baik. Ini konteksnya dalam pembelajaran. Kemudian apa? Pengalaman praktis dan trial and error. Jadi anak-anak diajak langsung mengamati, ya. Kalau belajar tentang tema hewan, ajaklah ke kebun binatang, dan ajak ke pasar. Pasar nggak akan perlu hewan, kecuali hewan yang sudah meninggal dunia dengan tusuk Kima. ya, sehingga bisa dimakan dengan ya. Dan trial and error, coba gagal, terus ini metode belajar. Kemudian juga ini ada hadis ya tentang bagaimana sahabat mengawinkan pohon kurma. Kemudian dilihat Nabi, kalian ngapain juga tanya?
Ini kami mengalihkan pohon kurma antara jantan yang Tina. sebagai berbuah. Nabi mengatakan, nah, urusan dunia kalian lebih tahu. Ini tidak masalah. Kita melakukan sesuatu. Coba. Kemudian berpikir. Berpikir ada 3 aspek. Yang pertama, Berdiskusi. nanti kita lakukan diskusi ya. Diskusi itu juga mengajak kita berpikir. Kemudian apa bedanya diskusi dan musyawarah? Apa bedanya? Pernah bermusyawarah? Dari musyawarah apa yang dihasilkan? Kesepakatan. Kalau diskusi kita menghasilkan suatu kesepakatan? Tidak. Tidak. Masing-masing orang mempunyai Kesimpulan. Kalau musyawarah itu harus menghasilkan satu keputusan baru disebut dengan musyawarah mufakat. Kalau diskusi tidak. Apa yang didiskusikan itu disampaikan. Bisa setiap orang berbeda. Beda. Kemudian problem solving itu namanya mencari solusi, memecah masalah. Itu juga proses berpikir. Ini dari Usman Ajar. Kemudian metode belajar menurut Muhammad Hafiz Al-Suwaid. Pertama, memberikan teladan yang baik sama dengan yang tadi, ya, memberikan model atau imitasi iman yang kuat. Kemudian waktu yang tepat dalam mendidik anak. Waktu belajar mendidik itu harus dipilih waktunya. Kalau belajar matematika, bagusnya kapan? Siang hari atau pagi hari? Pagi hari. Kalau siang sudah Ngantuk. ya kan? Adil kepada anak. Ini juga metode dalam Islam. Kalau nggak adil apa yang terjadi? Perkelahian. Anak-anak saling cemburu. Iri. Kan? Kalau cemburu kondusif nggak? Tidak. Tidak kondusif. Ya. Kemudian mendoakan anak ini yang nggak ada di barat. Ya. Di barat tidak ada. Jadi mendoakan termasuk metode. Ini metode yang paling tinggi kalau dalam Islam. Doa, baru ikhtiar, setelah itu Tawakal. Ya. Kita singkat dengan duit, doa, usaha dan buat lingkaran. Oke, silakan. Baik, sekarang silakan. Instruksinya. Ya. Oke. Kita semua pernah sekolah merah. Ya, ada yang di pondok pesantren, ada yang di SMA, ada yang di SMK, macam-macam latar belakangnya. Nah, coba tulis dari berbagai metode belajar tadi. Ya. Apa yang sering kalian dapatkan dari guru-guru kalian? Dan tulis komentar kalian tentang metode yang dipraktikkan oleh guru. Misalnya metode apa? Ceramah. Ceramah itu maksudnya atau metode apa yang sering kalian rasakan waktu sekolah dulu? Tulis, ya, dan buat komentar kalian atau pesan kalian terhadap metode ini. Satu saja satu kelompok, silakan diskusikan. Ya. Yang paling menonjol, yang paling banyak kalian rasakan, dan apa pesan kalian terhadap silakan. Terserah umum mata pelajaran apa saja. Ya. Ini kan berbagai macam latar belakang ya. Tentu pengalaman belajarnya berbeda. Oke. Silakan.
disampaikan hasil diskusi itu oleh satu orang nanti menyampaikan. Diskusi kalian ya, sampaikan ya satu orang saja dari kelompoknya, dan yang terbaik nanti kita kasih dia ya buku. Ini bisa dipakai untuk belajar dari kelas ya. Oke, silakan kelompok berapa dulu? 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 4 dulu. Silakan. Ramadan. Nah, berilah. Kan kelompok Pak ya? Ya, kelompok 4. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Bapak Kampung yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk memberikan salah satu metode yang hasil dari diskusi kami. Ya. Jadi di mana hasil dari diskusi kami itu kami mengambil metode eksperimen Ya. atau metode percobaan. Di mana contohnya guru saya pernah memberikan suatu contoh kepada kami kemarin dulu. Ya. Percobaan penanaman kacang hijau. Hijau. Ya, di mana di situ kami harus dapat membedakan bagaimana proses pertumbuhan kacang hijau yang terkena sinar matahari dengan pertumbuhan kacang hijau di kegelapan atau tidak terkena sinar matahari. Ya. Nah, hasil yang kami dapatkan dari situ yaitu di kacang hijau yang terkena matahari itu dominan atau cenderung berbatang keras atau pertumbuhannya lambat serta dikatakan pertumbuhannya sempurna. Sedangkan kacang hijau yang tidak terkena matahari atau tumbuh di area kegelapan itu proses pertumbuhannya cepat tetapi tidak sempurna dan berbatang lunak kecil, pokoknya tidak dapat menahan daun-daunnya Pak. Enggak bisa berkembang lebih jauh. Iya, tidak dapat menahan. Dalam psikologis, dalam pembelajaran Islam tadi, teori belajar Islam, ada nggak metode itu, eksperimen itu? Apa namanya? Trial and error. Sama seperti sahabat tadi mengajukan pohon kurma itu kan dicoba-coba juga kan. Ternyata kalau pohon kurma tidak dikawinkan, dia nggak makanya kalau pohon kurmanya runtuh, dia nggak akan berbuah. Tapi kalau dikawinkan, apa namanya itu serbuk sarinya, maka dia akan berbuah. Jadi yang tanam pohon kurma di rumah jangan jomblo itu nggak enak, ya nggak? Oke, nah kesannya terhadap metode itu apa? Menyenangkan? Kesannya seorang siswa dapat belajar melalui Menarik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan. Terima kasih kepada Bapak Penanggung. Di sini kami akan bahas tentang metode ceramah. Jadi menurut kami, karena waktu guru menjelaskan itu hanya menonton berbicara saja, dan memberi motivasi kepada anak tersebut. Jadi menurut kami membosankan. Kenapa membosankan? Karena kami tidak disuruh untuk bergerak untuk melakukan sesuatu, Pak. Tidak ada aktivitas, Ya. hanya duduk saja. Oke, ada yang lain? Oke, tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Bismillah, terima kasih kepada dosen pengampu yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan diskusi kami. Di mana diskusi kami mengambil metode ceramah. Di mana di metode ini sering kami dapatkan waktu belajar. Guru itu memakai metode ceramah, menjelaskan, bercerita. Namun dalam metode ini juga membuat kami lebih fokus karena menarik perhatian dengan cerita-cerita yang beliau bawa. Namun juga tidak jarang membuat bosan dan terkesan ngantuk karena siswa tidak dilibatkan. Berarti ada sisi positif, ada juga Negatif. saudara.
apa hasil diskusi? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Rosen yang telah mengizinkan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas metode diskusi. Sesuai dulu waktu kami sekolah SMA, sebelum masuk ke materi pembelajaran, guru menyuruh kita untuk membuat beberapa kelompok dan membaca materinya sebelum kita mengenal materi itu. Contohnya adalah materi tentang hukum-hukum Dalton. Sebelum masuk ke hukum-hukum Dalton, kita disuruh memahami dulu apa itu hukum Dalton, apa itu pembagiannya. Apabila sudah membaca buku kita 10 menit, guru tersebut memberikan beberapa pertanyaan. Manakah yang kelompok paling aktif dan bisa menyimpulkan dari itu? Kesannya adalah ada sisi positif dan ada negatifnya. Sisi positifnya adalah ketika kita sebelum memulai materi sudah membaca buku, tidaknya kita sudah punya dasar. Jadi tidak pelangak longo lagi Pak, sudah ada di otak kita sedikit. Sisi negatifnya, sebagian orang kan kapasitas otaknya berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan. Itulah. Oke. Ini metodenya diskusi. Ini setelah didiskusikan tadi, ada 3 metode yang sering kalian dapatkan di sekolah. Ada tadi metode ceramah. Ceramah ada sisi positif, ada negatif. Kemudian diskusi juga ada sisi positif dan negatif. Ada proses pembelajaran dan eksperimen. Eksperimen dan positif negatif juga ada. Jadi semua metode itu pada dasarnya punya sisi negatif dan sisi positif. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ceramah juga begitu. Kalau nggak pakai ceramah, bagaimana menyampaikan materi? Bisa nggak? Mesti ceramah dulu kan? Ya nggak? Nah ini kalau ustaz mesti ceramah pakai menyampaikan ya. Nah kemudian tapi di luar itu perlu pengembangan metode, bisa dengan diskusi, bisa dengan eksperimen. Artinya apa? Metode ini bisa kita pakai dan akan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi besok kalau kita ngajar di sekolah, gunakanlah metode yang bervariasi terhadap anak-anak didik sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar. Oke. Nah menurut kalian ini ada hadiah itu ya. Ini jujur. Menurut kalian mana kelompok yang paling oke? Ramadan. Hah? Kelompok mana? Yang pilih kelompok 1 angkat tangan. Kelompoknya yang paling bagus apanya? 4. Ramadan. 1, 4, coba. Menurut kelompok 1 yang paling bagus yang mana? 1 masih Pak. Untuk kelompok 2? 4. 4. Untuk kelompok 3? 3. Untuk kelompok 4? 4. Nanti yang paling banyak kelompok 4. Ini 2 ya. Ada 20 lagi untuk quiz ya. Yang cepat dia yang dapat. Ini buku saya tulis sendiri ya. Dari apa yang kita pelajari tadi yang kita sampaikan, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi? Poin-poin pentingnya apa? Ayo, siapa? Yang cepat dia dapat. Tadi kita belajar 3 sub bahasan. 1 potensi manusia, 2 prinsip belajar, 3 metode belajar. Dan 3 sub bahasan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya tidak minta banyak sedikit, tapi saya minta siapa yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan. Yang masih ingat dari materi ini. Ada? Ada yang berani? Yang berani dapat buku. Buku gratis untuk referensi kuliah. Biasanya ini kalau segini dijual 30-40 ribu. Ini 25 ribu. Ada? Silakan siapa? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang berani? Siapa namanya? Rifki. Masya Allah. Rifki Ramadan ya. Tepuk tangan untuk Rifki.
Kita kan begini. Baik teman-teman, sebelumnya dengan programnya dari apa yang kita pelajari tadi kita mengambil potensi manusia. Potensi manusia itu terbagi dua, yaitu potensi lahiriah dan potensi batiniah. Potensi lahiriah terbagi dua, satu panca indera dan dua otak. Sedangkan potensi batiniah terbagi lima, satu indera atau jiwa, dua qalbu atau hati, tiga akil atau pikir, empat syahwat keinginan atau dorongan, lima tauhid atau syahwat. Oke, bagus. Iya. Oke. Skripsi, bisa skripsi. Jangan bisa jawab pertanyaan. Ini buku berguna nanti ketika kalian semester 6. Ya, pertanyaannya adalah apa saja tingkatan apa namanya qalbu hati ya, hati terbagi bukan tingkatan, hati terbagi tiga menurut para ahli ya, dan apa hubungannya dengan proses belajar? Bisa? Tadi ada tiga, satu itu aspeknya apa? Ada qalbu, saya kasih bocor. Ada qalbu, ada sudur, ada fuad. Qalbu itu sama dengan apa? Dalam teori berat. Kemudian sudur sama dengan apa dalam teori berat, dan fuad sama dengan apa dalam teori berat. Silakan semuanya. Ahmad Ali. Bertakwalah kepada Allah dengan takut